Sahabat Rema Surgawi, kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan rumah kita dimanapun kita berada. Malam ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita, yaitu dipanggil dan dikuatkan. Banyak orang mau dipakai Tuhan, tetapi tidak semua orang mau diperlengkapi Tuhan. Banyak orang ingin hasil besar, tetapi tidak mau melewati proses penantian bersama Tuhan Roh Kudus. Padahal sebelum Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya ke dunia, Ia terlebih dahulu meminta mereka menunggu kuasa dari atas. Mengapa? Karena panggilan tanpa kuasa akan membuat seseorang cepat lelah. Pelayanan tanpa Roh Kudus akan menjadikan aktivitas kosong. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, orang biasa dapat dipakai Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Mari kita bersama-sama membuka hati untuk mendengar suara Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Malam ini kami datang dengan hati yang haus dan rindu akan hadirat-Mu. Untuk itu berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami melalui firman-Mu. Jamalah hati kami yang lemah, kuatkan kami yang letih, dan pulihkan kami yang kecewa, dan bangkitkan kembali semangat kami yang mulai padam. Tuhan Roh Kudus, penuhi setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu malam ini bukan hanya didengar oleh telinga, tetapi masuk ke dalam hati kami yang paling dalam dan mengubah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengar sabda-Mu yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan tidak pernah mengutus tanpa memperlengkapi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya. Pesan itu bukan tentang strategi, bukan tentang kekuatan manusia, bukan juga tentang kepintaran. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya Tuhan tahu bahwa hidup di dunia ini tidak mudah. Menjadi saksi Tuhan bukan perkara ringan. Akan ada tekanan, tantangan, air mata, bahkan kadang penolakan. Karena itu Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Seringkali kita merasa tidak mampu melakukan kehendak Tuhan, dan kita berkata, aku tidak pandai bicara, aku bukan orang hebat, aku tidak punya apa-apa, aku terlalu lemah. Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang bersedia. Murid-murid Tuhan Yesus juga penuh dengan kelemahan. Petrus pernah
menyangkal Tuhan, Thomas pernah ragu-ragu, Yohanes dan Yakobus pernah haus kedudukan. Tetapi setelah Roh Kudus turun, hidup mereka berubah total. Orang yang dulu takut menjadi berani, orang yang dulu lari menjadi saksi, dan orang yang biasa dipakai mengguncang dunia, dan orang yang biasa pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengguncang dunia. Mengapa? Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Kadang kita berpikir bahwa pelayanan hanya untuk pendeta, penginjil, atau pelayan gereja. Padahal menjadi saksi Tuhan dimulai dari kehidupan sehari-hari. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di pasar, dimanapun kita berada. Ketika kita mengampuni, kita sedang menjadi saksi Tuhan. Ketika kita tetap jujur di tengah dunia yang curang, kita sedang menjadi saksi Tuhan. Ketika kita tetap berdoa meski keadaan sulit, kita sedang menjadi saksi Tuhan. Dan untuk melakukan semuanya itu, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, iman akan menjadi kering. Tanpa Roh Kudus, pelayanan menjadi rutinitas. Tanpa Roh Kudus, hati mudah kecewa dan menyerah. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, ada kekuatan baru yang mengalir dari surga. Sahabat Rema Surgawi, penantian bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebelum para murid dipakai secara luar biasa, Tuhan Yesus meminta mereka tinggal di Yerusalem. Bukan berlari, bukan bergerak dengan kekuatan sendiri, tetapi menunggu. Ini sesuatu yang sering tidak disukai oleh manusia, karena manusia ingin jawaban cepat. Manusia ingin pintu segera terbuka. Manusia ingin mukjizat datang sekarang juga. Tetapi Tuhan tahu ada kekuatan yang tidak lahir dari keramaian, melainkan dari penantian bersamanya. Di ruang penantian itulah hati dibentuk, kesombongan dihancurkan, keinginan diri sendiri dipatahkan, dan manusia belajar berkata, "Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa." Seringkali kita ingin langsung dipakai Tuhan, tetapi tidak mau diproses Tuhan. Padahal pohon yang akarnya kuat tidak tumbuh dalam semalam, dan emas yang murni tidak lahir tanpa api. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam masa menunggu jawaban doa yang belum datang, menunggu keluarga dipulihkan, menunggu kesembuhan, menunggu pekerjaan, menunggu jalan keluar yang terasa begitu lama. Dan semakin hari, hati mulai lelah. Doa terasa seperti memantul di langit. Air mata jatuh diam-diam saat malam tiba. Mulut berkata, "Aku kuat." Tetapi hati sebenarnya hampir menyerah. Namun dengarkan ini baik-baik. Terkadang Tuhan tidak sedang meninggalkan kita. Terkadang Tuhan justru sedang memperlengkapi kita. Ada sebuah kisah nyata yang sangat mengguncang hati. Di India, hidup seorang wanita bernama Pandita Ramabai.
Ia hidup di zaman ketika perempuan dianggap rendah, janda dibuang, anak-anak perempuan dipandang tidak berharga. Tangisan mereka tidak didengar siapa-siapa. Ramabai melihat penderitaan itu setiap hari. Tetapi ada satu malam yang tidak pernah bisa ia lupakan. Langit India malam itu gelap, hujan turun deras membasahi jalan-jalan kota Pune. Angin dingin menusuk tubuh, orang-orang berlari mencari tempat berteduh. Di tengah suara hujan itu, mata Ramabai tertuju pada sebuah sudut jalan yang remang-remang. Di sana seorang perempuan tua duduk memeluk seorang anak kecil. Tubuh mereka basah kuyup, anak itu menggigil hebat. Wajahnya pucat karena lapar. Perempuan tua itu hanya menatap kosong ke jalan, berharap ada seseorang berhenti, tetapi tidak ada. Orang-orang lewat begitu saja, sebagian menoleh sebentar lalu pergi. Seolah penderitaan itu sudah menjadi pemandangan biasa. Dan di saat itulah sesuatu seperti anak panah menusuk hati Ramabai. Ia berdiri terpaku di bawah hujan, dadanya sesak, matanya mulai dipenuhi air mata. Malam itu ia pulang, tetapi bayangan perempuan dan anak kecil itu terus menghantuinya. Ia masuk ke kamarnya, tidak menyalakan lampu. Ia berlutut dalam gelap, dan di tengah tangisnya ia berkata dengan suara gemetar, demikian: Tuhan, jika Engkau mengasihi mereka, pakailah hidupku. Kalimat itu sederhana, tetapi malam itu surga mendengar sebuah hati yang berserah penuh. Kita perhatikan ini. Ramabai tidak langsung menjadi besar. Ia tidak tiba-tiba memiliki uang. Ia bukan orang berpengaruh. Ia tidak punya fasilitas lengkap. Bahkan mungkin banyak orang meragukannya. Tetapi di dalam penantian bersama Tuhan, Roh Kudus sedang mempersiapkan hatinya. Sedikit demi sedikit, pintu mulai terbuka. Orang-orang mulai datang membantu. Tempat perlindungan mulai dibangun. Dan akhirnya berdirilah Mukti Mission di Pune. Tempat bagi para janda, yatim piatu, dan perempuan tertindas menemukan harapan baru. Bayangkan suasananya. Ada perempuan-perempuan yang datang sambil menangis, dan anak-anak kelaparan yang akhirnya bisa makan, dan jiwa-jiwa putus asa yang kembali menemukan alasan untuk hidup. Dan yang paling indah, di tempat itu bukan hanya roti dibagikan, kasih Kristus juga dibagikan. Orang-orang yang merasa dibuang dunia akhirnya merasakan bahwa Tuhan masih mengasihi mereka. Dan semuanya itu lahir bukan dari kenyamanan, bukan dari kekuatan manusia, tetapi dari seseorang yang bersedia menunggu, diproses, dan diperlengkapi oleh Tuhan. Mungkin hari ini hidup kita terasa belum berubah, doa belum dijawab, jalan belum terbuka. Tetapi jangan menyerah dalam penantian, karena bisa jadi di balik air mata yang sedang jatuh hari ini, Tuhan sedang membentuk seseorang yang nanti menjadi jawaban bagi banyak orang. Sebab orang yang menunggu Tuhan dengan benar tidak akan keluar dengan hati yang sama. Penantian bersama Tuhan selalu melahirkan kekuatan baru.
Sahabat Rema Surgawi, Roh Kudus memberi keberanian menjadi saksi. Hal terbesar yang sering menghambat seseorang dipakai Tuhan adalah ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak mampu, takut berbeda dari dunia. Tetapi Roh Kudus datang bukan untuk membuat kita semakin takut. Roh Kudus datang memberi keberanian surgawi. Lihatlah Petrus, sebelum dipenuhi Roh Kudus, Petrus takut kepada seorang pelayan perempuan. Dan ia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi setelah Roh Kudus turun, Petrus justru berdiri di depan banyak orang dan memberitakan Injil dengan berani. Apa yang berubah? Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dunia hari ini membutuhkan orang-orang percaya yang berani berdiri dalam kebenaran. Bukan marah-marah, bukan merasa paling suci, namun hidup yang memancarkan kasih dan kebenaran Tuhan. Kadang menjadi saksi Tuhan bukan lewat mimbar besar, kadang justru lewat kesetiaan kecil yang dilihat orang setiap hari. Ketika rumah tangga tetap bertahan dalam doa, itu kesaksian. Ketika seseorang tetap jujur walaupun rugi, itu kesaksian. Ketika tetap mengasihi orang yang menyakiti, itu juga kesaksian. Ada banyak orang tidak pernah membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup orang percaya. Karena itu Tuhan berkata, "Kamu adalah saksiku." Perhatikan ini, Tuhan tidak berkata, "Kamu harus hebat dulu." Tuhan hanya berkata, "Terimalah kuasa Roh Kudus." Sebab Roh Kudus sanggup melakukan apa yang manusia tidak mampu lakukan. Roh Kudus menguatkan yang lemah, Roh Kudus menghibur yang terluka, Roh Kudus memberi keberanian yang takut. Dan malam ini Tuhan masih bekerja. Mungkin di antara kita yang mulai lelah, mulai tawar hati, mulai kehilangan semangat melayani. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita, jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Ada kuasa Roh Kudus yang tersedia bagi setiap orang yang membuka hati kepadanya. Sahabat Rema Surgawi, setelah mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak hanya ingin kita tersentuh, Tuhan ingin hidup kita berubah. Firman bukan hanya didengar di telinga, tetapi untuk dihidupi setiap hari. Sebab dunia tidak sedang membutuhkan orang Kristen yang hanya pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi orang-orang yang hidupnya memancarkan Tuhan. Lalu bagaimana kita menerapkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, belajarlah menunggu Tuhan dengan iman. Jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena takut terlambat. Ada orang yang akhirnya jatuh bukan karena tidak mengasihi Tuhan, tetapi karena melangkah tanpa menunggu tuntunan Tuhan. Belajarlah tenang di hadapan Tuhan, tetap berdoa meski jawaban belum datang. Tetap percaya meski keadaan belum berubah. Karena penantian bersama dengan Tuhan bukan waktu yang terbuang,
Dalam penantian itu, Tuhan sedang menguatkan akar iman kita supaya tidak mudah tumbang ketika badai datang. Kadang Tuhan menunda jawaban bukan untuk menyiksa, tetapi supaya ketika berkat itu datang, hati kita sudah siap menerimanya. Kedua, serahkan hidup untuk dipakai Tuhan. Jangan berkata, aku terlalu biasa, aku tidak punya kemampuan, aku bukan siapa-siapa. Tuhan justru sering memakai orang sederhana untuk menyatakan kemuliaannya, supaya dunia tahu bahwa kuasa itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Mulailah berkata, Tuhan, pakailah hidupku. Mungkin kita tidak dipanggil berkhotbah di depan ribuan orang, tetapi mungkin Tuhan ingin memakai kita untuk menguatkan satu orang yang hampir menyerah dan satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Jangan menunggu sempurna untuk melayani. Sebab pelayanan bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling bersedia taat. Yang ketiga, jadilah saksi lewat kehidupan sehari-hari. Menjadi saksi Tuhan bukan hanya di gereja. Menjadi saksi Tuhan mulai dari kehidupan yang nyata. Saat tetap jujur ketika orang lain curang, saat tetap lembut ketika disakiti, saat tetap setia berdoa di tengah masalah, saat tetap mengasihi walau tidak dihargai. Disitulah dunia melihat Kristus. Banyak orang mungkin tidak pernah membaca Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan kita setiap hari. Karena itu, biarlah perkataan, sikap, dan keputusan hidup kita menjadi surat terbuka yang membawa orang mengenal Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Yang keempat, hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita tidak bisa menghadapi dunia hanya dengan kekuatan manusia. Dunia ini terlalu keras jika dijalani tanpa Tuhan. Tanpa Roh Kudus, hati mudah tawar. Tanpa Roh Kudus, iman mudah padam. Dan tanpa Roh Kudus, kita cepat lelah dan kehilangan arah. Karena itu, jangan hanya mencari berkat Tuhan, tetapi carilah hadirat Tuhan setiap hari. Bangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus, sediakan waktu untuk berdoa, renungkan firman Tuhan, belajarlah peka terhadap suaranya. Sebab orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan ketika hidup tidak mudah. Dan ingatlah, Tuhan tidak pernah memanggil seseorang tanpa menyediakan kekuatan untuk menjalaninya. Jika saat ini Tuhan memberi kita sebuah panggilan, itu berarti Dia juga sudah menyediakan kuasa untuk menolong kita menyelesaikannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Kami sadar bahwa tanpa Roh Kudus, kami tidak mampu menjalani panggilan-Mu ya Tuhan. Ampuni jika selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada bersandar kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, kami membuka hati, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berikan keberanian bagi yang takut
kekuatan bagi yang lemah, dan pengharapan bagi yang mulai putus asa. Pakailah hidup kami menjadi saksimu dimanapun kami berada. Biarlah melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, ingatlah, Tuhan tidak pernah memanggil tanpa memperlengkapi. Jika saat ini Tuhan memberi sebuah panggilan, maka Dia juga menyediakan kekuatan untuk menjalaninya. Jangan takut menjadi kecil di tangan Tuhan, sebab ketika Roh Kudus bekerja, hidup sederhana dapat menjadi alat kemuliaannya. Tetap setia, tetap berharap, tetap menantikan Tuhan. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak hanya hidup bagi dirinya sendiri, tetapi menjadi terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.